Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Widyatama Bandung. Saya di sini membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu adalah Dr. Muhammad Wilky Rizkiansi MPD. Langsung saja, inilah video presentasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Wilky, MPD beserta rekan-rekan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan karya tulis ilmiah dengan tema pengaruh pemahaman bahasa Indonesia dalam pembuatan laporan akuntansi mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Widyatama. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi tertulis, terutama dalam penyusunan laporan akuntansi yang menuntut ketepatan, kejelasan, serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum memasuki pembahasan inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Puspa Tiara dengan NIM 2501502. Saya mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program C2. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan atau struktur pembahasan yang ada pada karya tulis ilmiah ini. Yang pertama itu adalah abstrak, di mana berisi gambaran singkat terkait dengan penelitian yang dilakukan. Yang kedua adalah latar belakang yang menjelaskan alasan atau urgensi penelitian ini dilakukan. Terus yang ketiga adalah kajian teori yang merujuk pada teori dan literatur terkait variabel yang kita teliti. 4. Metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, sampel, teknik pengambilan data, serta langkah penelitian yang dilakukan. Kelima, hasil dan pembahasan yang menguraikan temuan dari penelitian. Yang keenam, ada kesimpulan, itu merangkum hasil dari penelitian. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, daftar pustaka sebagai sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas terkait dengan abstrak. Saya akan menyampaikan gambaran secara umum mengenai penelitian yang saya lakukan. Abstrak ini sebenarnya berfungsi untuk menganalisa pengaruh pemahaman bahasa Indonesia terhadap kualitas penyusunan laporan akuntansi mahasiswa di Universitas Widyatama Bandung. Penelitian ini didasari oleh pentingnya penggunaan bahasa yang baku, jelas dan sesuai kaidah KBBI dalam laporan keuangan, karena ketidaktepatan dalam kosakata itu dapat menimbulkan ambiguitas dalam sebuah laporan akuntansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei terhadap 13 orang mahasiswa berupa kuesioner yang mencakup pemahaman kosakata akuntansi, yang kedua kemampuan input transaksi, serta penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam penyusunan laporan. Nah, data primer berasal dari hasil pengisian kuesioner mahasiswa yang tadi, sedangkan data sekunder ini diperoleh melalui jurnal atau literatur pendukung terhadap bahasa dan akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa dalam kosakata bahasa Indonesia dalam laporan akuntansi, 77% mahasiswa memahami kosakata akuntansi, sedangkan 23% lainnya itu tidak. Yang kedua, ada 88% mahasiswa memahami definisi dari setiap kosakata dalam laporan akuntansi, 12% lainnya tidak. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap pemahaman penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah KBBI. 60% mahasiswa dapat membedakan kata baku dan tidak baku, sedangkan 46% lainnya tidak. Dengan demikian, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pemahaman bahasa Indonesia berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa dalam penyusunan laporan akuntansi yang akurat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, saya akan masuk pada bagian latar belakang. Pada bagian ini, jelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan dan urgensi dari topik ini yang diangkat.
Sebetulnya, laporan keuangan ini menjelaskan informasi yang menggambarkan kondisi laporan suatu perusahaan. Laporan keuangan ini bisa menunjukkan pencapaian suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang sehat ataupun tidak. Laporan keuangan pada umumnya digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan terhadap pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan manajemen. Laporan keuangan yang disajikan itu harus akurat, relevan, dan mudah dipahami, sehingga dari laporan keuangan tersebut bisa digunakan sebagai salah satu metode pengambilan keputusan yang tepat. Laporan keuangan ini bisa ditarik dari data sebelumnya, sehingga bisa dibuat perbandingan data keuangan perusahaan dari masa lampau, masa kini, maupun masa yang akan datang. Dalam laporan keuangan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat penting untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan itu memahami dari setiap laporan keuangan yang dihasilkan. Gaya penulisan pun dapat mempengaruhi persepsi terhadap kinerja suatu perusahaan. Penggunaan kosakata bahasa Indonesia wajib memiliki makna yang sama jika diartikan dengan bahasa Inggris, karena jika laporan keuangan digunakan untuk perusahaan multinasional, bisa menimbulkan kesalahan dalam penerjemahan yang dapat mempengaruhi keakuratan suatu laporan keuangan. Laporan keuangan dijadikan salah satu sarana untuk menghubungkan bisnis dengan pemangku kepentingan. Maka dari itu, penggunaan bahasa Indonesia harus jelas, sederhana, dan akurat sehingga menghasilkan dampak yang besar bagi suatu perusahaan, dan laporan yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan kosakata atau istilah bahasa Indonesia pada laporan keuangan dapat menyebabkan salah pemahaman terhadap informasi yang ingin disampaikan. Contohnya, penggunaan istilah yang tidak baku atau ambigu bisa menimbulkan kebingungan pembaca dalam memahami laporan yang disajikan. Yang kedua, pemilihan kosakata ini jika tidak tepat juga bisa menciptakan kesan yang tidak akurat terkait dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Dan yang ketiga, jika pemilihan kosakatanya itu salah, itu berpengaruh terhadap penggunaan laporan atau orang yang menggunakan laporan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kajian teori. Laporan keuangan ini sebetulnya adalah hasil akhir dari sebuah siklus akuntansi yang berisi gambaran keuangan suatu perusahaan secara periodik. Laporan keuangan ini disusun oleh manajemen perusahaan dan bertujuan untuk menginformasikan kinerja atau kondisi perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal. Dengan adanya laporan keuangan ini, maka pihak eksternal dapat mengetahui kondisi perusahaan berdasarkan dengan adanya laporan keuangan, maka pihak eksternal dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan, apakah baik untuk investasi atau tidak. Oleh karena itu, penggunaan kosakata dalam laporan keuangan penting agar sesuai dengan kaidah KBBI agar tidak menimbulkan salah penafsiran oleh pihak yang membaca laporan akuntansi. Kemudian, pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam laporan keuangan. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai alat penyampaian informasi dalam laporan keuangan untuk memastikan semua pemangku kepentingan memahami laporan keuangan. Standar ini memiliki tujuan agar pihak internal dan eksternal mudah memahami laporan keuangan tanpa pengetahuan akuntansi yang mendalam. Penggunaan bahasa Indonesia dalam laporan keuangan harus jelas, tepat, dan profesional agar tidak membingungkan pembaca, seperti menggunakan kata ambigu atau informal. Kita masuk ke dalam metode penelitian. Digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode survei untuk menganalisa pemahaman bahasa Indonesia mahasiswa akuntansi dalam pembuatan laporan akuntansi. Kuesioner ini disebar kepada 13 mahasiswa aktif di Universitas Widyatama, berisi pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam laporan akuntansi. Pengisian kuesioner ini dilakukan oleh setiap responden secara mandiri dalam waktu yang telah ditentukan. Berdata dari penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini kita dapatkan hasil survei kepada 13 orang mahasiswa. Metode sekunder ini diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik penelitian jurnal dan buku.
Yang kelima, ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama itu terkait dengan pemahaman mahasiswa terhadap kosakata dalam laporan akuntansi. Terlampir 3 grafik. Pie chart pertama menjelaskan 77% mahasiswa memahami kosakata dalam laporan akuntansi, sedangkan 23% lainnya merasa kosakata dalam laporan akuntansi itu tidak mudah dipahami. Grafik kedua menjelaskan 69% mahasiswa memahami dalam proses input nilai transaksi pada laporan. Grafik pie chart ketiga itu menunjukkan bahwa 88% mahasiswa memahami definisi dari setiap kosakata di dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan adanya kemiripan definisi pada setiap kosakata dalam laporan akuntansi, sehingga menimbulkan kebingungan mahasiswa dalam menerjemahkan kosakata yang benar. Pemahaman penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah dalam KBBI. Dari grafik pertama, kita bisa lihat bahwa 69% mahasiswa dapat membedakan kata baku dan tidak baku dalam laporan akuntansi. Grafik kedua, terlihat bahwa 54% mahasiswa mudah menyampaikan hasil laporan keuangan. Yang keenam, ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 77% mahasiswa memahami kosakata akuntansi dan 88% mampu menjelaskan definisinya dengan benar, meskipun 23% masih merasa kosakata dalam laporan akuntansi ini sulit dipahami. Selain itu, 69% mahasiswa mampu menginput nilai transaksi dengan tepat, sedangkan 31% lainnya tidak. Dengan demikian, sebagian besar mahasiswa Widyatama jurusan akuntansi ini sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam laporan akuntansi. Pemahaman bahasa Indonesia ini berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa dalam penyusunan laporan akuntansi yang akurat, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, kita masuk ke daftar pustaka. Di sini saya sudah mencantumkan 6 referensi yang saya gunakan sebagai literatur dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan terkait dengan karya tulis ilmiah yang sebelumnya saya susun dengan tema pengaruh pemahaman bahasa Indonesia dalam pembuatan laporan akuntansi bagi mahasiswa akuntansi di Universitas Widyatama. Besar harapan saya hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi bagi peningkatan kualitas penyusunan laporan akuntansi keuangan, terutama di Universitas Widyatama. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.